bukan nggak tahu, tapi cuma paham. Terus sekalian, tahun baru Hijriah itu yang benar merayakan tahun baru Hijriah, bukan Masehi. Kalau Masehi itu tanggal baru, ya, 1 Januari, tahunnya masih lama, masih 535 hari lagi. Yang benar itu Islam. Kenapa? Karena sejak zaman Nabi Allah Adam sampai dengan zaman Rasulullah, orang Arab itu kenal tanggal, kenal bulan, kagak kenal tahun. Ya, tanggal tahu, bulan tahu, tahun kagak ada. Mana buktinya? Nabi kita lahir kapan? Tanggal 12. Ada nggak tanggalnya? Ada. Bulannya ada nggak? Ada. Tahunnya? Nggak ada. Nggak tahun nggak ada. Jadi dari dulu orang Arab tuh kenal tanggal, kenal bulan, nggak kenal tahun. Kayak Betawi dulu. Lo kapan lahir ya? Waktu Belanda meledak begitu. Jadi gitu pakai kejadian ya. Nah sehingga orang Arab itu sulit menentukan kejadian tahun berapa, kapan itu terjadinya. Kemudian untuk bulan muter aja rolling. Dia nggak tahu tuh bulan 1 yang mana, bulan 2, pokoknya muter aja tuh. Nah karena peristiwa inilah para sahabat, wah ini harus dibentuk. Itu setelah ada Rasulullah, zaman Sayyidina Umar, maka dicarilah yang tepat itu, kita ambil hijrahnya Nabi. Dari mana? Ketika Nabi ke Taif ngajak orang masuk Islam, pada nggak mau, ditimpukin Nabi. Begitu ditimpukin dianggap orang gila, balik lagi ke Mekah. Sampai di Mekah lagi bingung mau masuk, ada 12 orang anak muda Yasrib siap masuk Islam, siap membela Nabi dengan catatan damaikan kaum Aus dan Khazraj. Itu namanya perjanjian Hudaybiyah kedua. Ya. Akhirnya Nabi berangkat ke sana, utusan yang datang kapan? Bulan haji. Nah setelah aman di Madinah, dulu namanya Yasrib, barulah bulan Muharram Nabi berangkat ke sana. Nah disinilah ditentukan bulan pertama Muharram, tahunnya 01 Hijriah. Jadi yang benar 01 Hijriah. Nah 10 Muharram itu banyak peristiwa yang memberikan kenikmatan kepada kita. Biasanya orang Islam itu memberikan kenikmatan dengan berbahagia kepada anak yatim. Cuman sayangnya di kampung kita 10 Muharram disebut lebaran yatim. Masa yatim misa lebaran? Punya ngaco aja dia. Ngaco tuh ya. Saudara saya mau tanya, kalau lebaran boleh puasa nggak? Enggak. Haram kan? Ya. Lebaran haram nggak puasa? Masa 10 Muharram kita suruh puasa? Nanti lebaran. Ini benar-benar ngaco ya. Itu berbagi kebahagiaan. Kenapa banyak peristiwa? Nabi Yunus selamat dari mulut ikan, Nabi Musa, ya. Kemudian beberapa nabi yang selamat pada tanggal 10 Muharram. Kayak Rasulullah. Rasulullah itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal, wafat juga 12 Rabiul Awal. Beliau harinya sama, hari Senin, tanggalnya sama, bulannya sama, tuh ya. Nah, inilah makanya luar biasa. Sama dengan, ada nggak peristiwa ini yang bersama? Ada. Jadi rawi itu, kalau kita baca rawi, ada kejadian di Mesir, ya. Nah, di Mesir itu ada orang bikin maulid begini, tetangganya orang Yahudi. Tetangganya orang Yahudi, dia nanya tuh ngapain sih pada kumpul-kumpul itu? Oh tuh lagi memuliakan nabinya. Bikin, kalau sekarang bikin haul gitu ya. Udah, terus dia tidur. Dalam tidurnya dia mimpi ketemu Nabi. Dia ada sarapan tuh, cerita sarapan. Ketemu Nabi. Kemudian dia panggil, ya Muhammad, labbaik. Kagetlah. Kenapa? Labbaik itu bahasa nyaut yang bagus, bahasa talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik gitu kan. Makanya Betawi dulu pakai talbiyah tuh. Mat, baik. Sekarang keturunan monyet. Baik, oi. Nah, oi sekarang. Keturunan monyet udah ya. Kalau dulu mah bagus tuh, labbaik gitu. Oi, bahasanya bagus dulu. Sekarang mulai kebanyakan makan susu sapi kali ya. Jadi dia kaget, kenapa kau jawab dengan bahasa bagus ya Muhammad? Kata Nabi, ana rahmatan lil alamin. Karena Nabi jawab dengan begitu megah, dengan begitu lembut. Usdud jadak, kata Nabi. Tunjukin tangan oleh Muhammad. Dia masuk Islam. Cuman mimpi.
Pagi-pagi dia bangun, siap-siap mau masuk, gua mau masuk isya. Bini gua suruh masak. Kenapa? Gua mau bikin pesta. Begitu dia ke dapur, bininya udah nyiapin makanan. Kata dia, ini buat apa? Kan semalam ente ngimpi. Lah ngimpi laki bini sama. Ada kan kejadian gitu ya? Kita yang ada juga ketiban kebon. Nah kembali saudara, inilah beberapa peristiwa. Kenapa kata Allah wala talbisul haqqa bil batil. Jangan suka nyampur adukin yang benar sama yang batil. Kita ini kadang-kadang yang benar dianggap batil, yang batil dianggap benar. Kayak apa? Sesuatu yang benernya itu apa? Sesuatu itu yang dianggap informasi malah dianggap doa. Nih kamu kita nih. Padahal informasi dianggap doa. Contoh, ada yang meninggal, si anu meninggal. Jawaban kita apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Itu doa apa informasi? Informasi. Doanya belum ada. Coba artiin. Sesungguhnya datang dari Allah kembali. Itu informasi. Emang dia datang dari Allah kembali. Mau doanya mana? Tapi kita anggap doa itu. Ada yang meninggal. Innalillahi. Soal doa padahal mau bukan jadi informasi. Orang datang dari Allah kembali kok selesai. Doanya mana? Padahal kita anggap doa. Kalau mau doain bukan kita tambahin innalillahi wa inna ilaihi. Kalau laki Allah maghfir lahu, benar ya? Kalau perempuan Allah maghfir, baru itu namanya doa. Ini mah innalillahi dianggap doa. Gimana sih? Informasi. Kenapa? Karena kita banyak yang mencampur adukan. Jangankan persoalan agama, persoalan dunia aja kadang-kadang kita masih salah kaprah. Saya pernah tanya, negara kita merdeka tanggal berapa? Ayo, tanggal berapa? Siapa bilang tanggal 17 Agustus? Karena lu kagak ngerti. Syarat berdirinya negara itu ada presiden. Tanggal 17 itu ada presiden belum? Belum ada. 17 Agustus lahirnya bangsa. Makanya Pak Karno menandatangani atas nama bangsa Indonesia, belum ada presiden. Makanya lagunya juga ada 17 Agustus. Hari lahirnya bangsa apa negara? Ayo, bangsa apa negara? Bangsa, belum ada negara. Tapi kita anggap negara kita merdeka tanggal 17. Negara kita ada tanggal 18 setelah BPUPKI menetapkan Soekarno sebagai presiden, Hatta sebagai wakil, baru ada negara tuh tanggal 18. Nah, yang begini kita tidak tahu kan yang lain-lainnya. Iya, kayak orang Betawi. Boleh Betawi, apaan Betawi? Nah, iya. Karena kagak ngerti. Ada yang bilang, ini kita di suku Betawi. Lu norak, lu kagak ngerti. Kenapa, saudara? Ini jadi kemarin ceritanya. Ya. Saudara, satu-satunya wilayah di Indonesia ini yang nggak kenal adat sungkem cuma Betawi. Kalimantan ada sungkemnya, Jawa apalagi, Sunda apalagi. Yang nggak ada sungkem Betawi. Kenapa di Betawi ini nggak ada sungkem? Karena nggak ada kepala suku dari dulu. Mana ada kepala sukunya? Ada juga jagoan. Kepala suku mah nggak ada. Makanya nggak ada yang namanya kepala suku. Nggak ada suku Betawi. Betawi itu kaum. Apa itu kaum Betawi? Orang yang hidup di Kepulauan Jawa, di dataran rendah berbahasa Melayu. Itu Betawi itu. Jadi hidup di Kepulauan Jawa, bahasa Melayu, belum naik ke gunung. Artinya dari masih dataran rendah. Itu Betawi itu. Orang Tangerang. Kan masih Kepulauan Jawa nih. Belum naik ke gunung dia. Bahasanya Melayu. Betawi. Depok. Yang belum naik ke gunung. Bahasanya Melayu. Betawi. Bekasi, yang belum naik ke gunung, bahasanya Betawi. Betawi bukan suku, kagak ada sungkem. Adanya gampar semua. Sekalian, nah inilah kata Allah wala talbisul haqqa bil batil. Pernah saya bilang, termasuk tahlil ini karena kita nggak tahu, banyak orang bilang bid'ah. Kenapa zaman Nabi nggak ada? Karena satu, karena mereka nggak ngerti yang namanya bid'ah. Kenapa? Hadis yang dibaca kadang-kadang sepotong. Makanya ribut sampai sekarang ini karena baca bid'ah, hadis bid'ahnya sepotong. Nabi orang selalu bilang, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin binar. Lu ngambilnya segitu doang, makanya sesat terus. Hadis yang benar, kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin
Linar, ada muhdasnya di atas. Sesuatu yang diperbaharui namanya bid'ah. Bid'ah model ini sesat. Kalau sesat masuk neraka. Muhdas diperbaharui, maksudnya bentuknya udah ada, lu robah, tuh bid'ah tuh. Kalau bentuknya nggak ada, terserah lu, manfaat apa kagak gitu. Sholat zuhur berapa rakaat? Udah ada bentuknya, jangan lu robah. Lu jangan jadi 3 per 5, gila lu, neraka lu. Udah ada bentuknya, jangan lu robah. Puasa bulan Ramadan, udah ada bentuknya, jangan lu ganti sapar. Lu jangan ganti maulid, udah ada bentuknya Ramadan. Sampai bangun puasa ya Ramadan, gak boleh dirubah. Lu robah, bid'ah neraka, begitu. Jadi bid'ah itu sesuatu yang dirubah. Tahlil, ada gak bentuknya dari Nabi? Nggak ada, tergantung lu. Kira-kira tahlil manfaat gak? Manfaat, pakai. Nggak manfaat, buang, selesai di sana. Gampang aja kira. Maulid buat lu gimana? Nggak manfaat, buang. Buat gua mau manfaat, pakai, selesai. Ngerti-ngerti. Cuma kadang-kadang, apa zaman lagi nggak ada kapal, pakainya onta. Bid'ah. Lu kagak ada apa dan kagak ada onta-onta ngapain? Ini persoalan ibadah kalau onta-onta. Nah, ini kadang-kadang kita nggak paham. Ini jadinya ya. Nah, maulid itu sendiri, apa namanya? Tahlil ini sendiri sebetulnya ada dulu dari zaman Nabi udah ada, cuman istilah. Ucapan qaulul la ilaha illallah itu namanya tahlil. Tahlil itu dari zaman Nabi udah ada, cuman ucapan la ilaha illallah. Berubahnya ketika orang meninggal dinamakan tahlil itu baru. Sejak kapan? Sejak zaman Sunan Kalijogo. Ya, kenapa salah satu sunan yang mengislamkan orang Jawa itu dengan bahasa seni ya Sunan Kalijogo. Di Jawa tuh ada sunan namanya Sunan Kalijogo. Di Karangkola juga alhamdulillah ada Sunan jaga kali. Dia tukang mancing di kali gitu. Beda-beda tipis lah. Beda tipis. Balik. Nah, Sunan Kalijogo kenapa? Karena Islam yang orang yang pertama ada di Indonesia ini diperkirakan asalnya dari India. Sejak kapan? Zaman dulu, zaman Cina, Tiongkok itu rajanya namanya Genghis Khan. Genghis Khan itu nggak boleh ada kerajaan kecil itu langsung digusur. Ada kerajaan kecil di India takut dihancam sama Genghis Khan, dia menyeberang sampailah ke Pulau Jawa. Siapa namanya? Diperkirakan namanya Aki Tiram. Di Pulau Jawa itu diperkirakan di Tanjung Priuk adanya tahun 389. Itu. Jadi agama yang pertama di Indonesia ini Hindu dan Buddha. Jadi jangan salah, bukan Islam. Hindu Buddha. Nah, salah satu ajaran Hindu namanya reinkarnasi. Apa itu? Orang kalau udah meninggal katanya rohnya belum kemana-mana, 40 hari masih di rumah, gitu kan? Kayak Betawi dulu. Tong baru meninggal, rohnya masih di kamar, gitu kan ya? Ya 2 minggu di ruang tengah, gitu kan? 40 hari di hubungan, lah roh ngayap. Kacau aja ya, kacau. Padahal kita yakin dengan satu keyakinan yang ini beda padahal. Tapi kita pakai itu. Padahal keyakinan kita setiap orang meninggal 7 saat dia meninggal dia mulai ditanya kan gitu kan? 7 saat atau 7 langkah ya? 7 langkah ya? Kalau 7 langkah enak. Besok kalau dia meninggal jangan kubur di kau biar di kamar. Emang apa? Biar kagak ada yang langkah jadi kagak ditanya, aman. Akalin malaikat lah. Makanya kita salah-salah kaprah dulu kan 7 langkah, 7 saat. Saat itu urusan Allah, mau detik, mau menit, mau ada orang mau kagak. Lah kalau 7 langkah mulai ditanya, untung kemarin ada pesawat Adam M yang nyemplung ke laut ya. Udah ketemu belum? Udah ada yang langkah? Lah aman dia gua. Aman semua deh. Kan 7 langkah, 7 saat ya. 7 saat manusia meninggal, mulai ditanya. Lah mereka percaya roh itu masih di rumah 40 hari. Kata dia roh itu ada 2, ada roh jahat, ada roh baik. Khawatir yang di rumah itu roh jahat, ganggu orang yang lagi duka cita. Maka di Jawa dulu kalau ada orang meninggal namanya le-lean. Ya. Kalau bahasa kita begadang lah ya, nemenin. Yang namanya nemenin ada yang main remi. Ya nemenin. Dengan apa ya nemenin.
Makanya di Jawa masih ada yang main judi tuh. Ya, makanya gaple jangan dimainin. Gaple itu bahasa Arab, aslinya dari Cina, namanya domino. Bukan gaple, domino. Begitu orang Cina lagi main domino, kata orang Arab, goflah, gitu. Orang Betawi susah ngomong goflah, kok tamet kan gaple. Letter dia, Nah, Anda nggak benar nih, masa orang meninggal dimainin kartu, dirubah oleh Sunan Kalijogo. Daripada lu main kartu, mending bebacaan yang namanya tahlil, dirubah. Ada yang bilang, Ustaz itu kan kerjaan orang Yahudi, kerjaan orang-orang hidup, ngapa kita pakai? Mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum sama dengan dia. Dan makanya ngajinya kudu tuntas. Ini ada gelas bir Pak, isinya bir. Boleh nggak kita minum? Kalau boleh, gelas bir ada birnya ya. Sekarang tuh gelas birnya ada, birnya kita buang. Kita isi air putih, boleh minum nggak? Boleh. Ya gue minum gelasnya doang, isinya mau berubah. Itu Pak, jangan salah. Isi itu kita rubah dengan tahlilan, itu Pak. Gelasnya nggak ada masalah. Jangan gara nggak boleh lu semuanya lu buang, betul. Sama dengan orang susah apa nggak demen sama seni haram, gitu kan? Sekarang saya tanya, yang haram apanya kalau seni? Suaranya, nadanya, alatnya, bunyinya mana yang boleh? Goyangannya. Nah, yang mana yang boleh? Nah itu, jangan main hantem promo. Kalau suaranya nggak boleh, kalau boleh ngomong kita, lu ganggu. Bener. Jadi jangan sembarangan kalau ngomong tuh harus tahu ya. Nah kembali saudara. Nah kenapa kok Sunan Kalijogo berani bebacaan? Bukankah orang itu udah selesai kalau meninggal? Oh enggak. Kata Allah begini, kaifa takuruna bina wa kuntum amwat fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ingat, lu besok bakalan meninggal, habis meninggal hidup, habis meninggal mati, habis mati hidup lagi. Jadi meninggal dulu baru mati. Meninggal dulu baru mati. Memang meninggal mati sama? Beda. Beda. Manusia belum ada yang mati sekarang. Baru meninggal. Kalau mati ayatnya kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang punya nyawa mati. Bahasa Allah semua yang punya nyawa. Siapa? Malaikat juga punya nyawa. Jin juga punya nyawa. Pernah dengar jin mati? Pernah dengar malaikat mati? Dia bakalan mati gak? Lah mati bareng sama kita. Kapan mati? Ntar kiamat. Mulainya kapan? Nah kalau mulainya tergantung malaikat yang belum pernah kerja. Kalau dia mulai kerja baru mati itu kita. Karena ada malaikat yang belum pernah kerja. Israfil Pak Beginari belum pernah kerja. Megang doang trompet kagak nyium. Baru jadi belum. Makanya gue terima kasih sama Allah. Alhamdulillah Israfil kagak batuk. Lah kalau dia megang trompet batuk berarti mati bareng. Itu kan itu. Kalau sekarang idanya ajal mulai sehiruna sa'adan wa yasabim. Kalau ajal udah nyampe nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Ajal itu batas. Batas apa? Kontrak. Roh di badan kita sifatnya kontrak. Nggak ada sertifikat itu. Nggak punya hak milik kita. Kata Allah kalau batas roh, kontrak roh di badan itu selesai keluar roh. Pindah loh. Kemana? Ke alam kubur. Berarti rohnya masih ada nggak? Ada, belum mati. Makanya kalau kita lihat kuburan suruh salam sama Nabi. Kenapa dia masih hidup? Ini malah lewat kuburan bukannya salam, kalau bapak jadi sumpahin, aku kurang ajar. Lewat kuburan bapak jadi sumpahin, pangnumpang dato, anak babong melawal lagi. Nah kalau lu anak babong, bapak lu babi. Anak kurang ajar sih. Nah ini dia masih hidup. Nah kalau hidup makan, makanannya apa? Doa. Nah inilah makanya kenapa kita adakan haul bacaan. Ini kita kirimin makanan. Kata Nabi, idama ibnu Adam min qata amalu illa min salasin. Kalau meninggal anak Adam putus semua pekerjaannya kecuali ada 3 yang masih ngalir. Kenapa? Besok lu makan sebanyak-banyaknya kita bawa bekal, kerja kagak makan tiap hari habis. Yang bawa bekal aja masih takut, gimana kagak bawa bekal? Kita aja ke puncak pulang masih bakalan pulang takut kelaparan. Bawa timbel, nggak macam dibawa ya. Padahal dari puncak masih pulang, besok pulang ke alam kubur, agak punya nggak bawa bekal, kebangetan berani. Kebangetan berani loh. Ya, kebangetan berani. Yang punya bekal aja masih takut, bagaimana nggak punya bekal? Ustaz, bagaimana kalau bekal habis? Nah, makanya ini saya tanya nih, yang hadir, jujur aja.
Pengennya kiamat cepet lambat? Jujur. Pengennya cepet lambat? Cepet ya? Ya apa? Kalau saya pengennya ntar malam. Saya ikhlas banget kalau ntar malam. Kenapa? Kalau ntar malam kiamat aman, berarti gua kagak lama di kuburan. Bentar ya. Yang gue takut gue meninggal kiamat masih 5.000 tahun, udah lama banget kan. Amal dikit kan dikebukin mulu kan. Ini ntar malam aman. Kita berandai-andai karena suatu saat kita meninggal kiamat masih jauh, bekal banyakin. Nah kalau udah nggak kerja makan masih nggak? Kalau istilah dunia yang penting lu punya deposito. Kerja kagak, makan doyan, duit banyak di bank masih aman nggak? Aman, bisa kita ambilin ya. Yang penting punya nomor PIN gitu ya. Begitu kita meninggal ada yang kirim apa? Pertama kata Nabi, yang lu bisa ambil, lu bisa tarik tuh dari banknya apa? Shadaqatun jariyah. Masih hidup di dunia sering sedekah. Tuh tabungan kita besok bisa ambil tuh. Makanya jangan pelit. Alhamdulillah di masjid kita nih kalau hari Jumat kotak amal lancar. Kalau mampir lancar aja. Ustaz, saya bukan gak pengen sedekah, pengen banget, gue gak punya duit. Sedekah gak perlu pakai duit. Kata Nabi apa? Kullu tahlilin shadaqatun wa kullu tasbihin shadaqatun. Zikir itu sambil sedekah. Ini tadi tuh. Kayaknya mah kita ngirim orang, padahal kita lagi ngumpulin buat diri sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya ada aturan tuh Pak, walaupun ini hukumnya mubah. Kalau yang ngitung, biarin yang mimpin. Kita nggak usah ngitung, ikutin aja dia. Mau habis berapa kita ngitung. Jadinya nggak ikhlas ngitung. Nah, baru 30. Jadi nggak ikhlas. Kalau yang mimpin biarin, bener nggak? Karena dia pakai ngaturan. Nah kita mau pakai ngangkin juga. Yang kita bikin angkat kan. Sama juga doa kepanjangan. Yang kita tungguin apa? Robana. Kapan sih robana hari itu? Yang kita tungguin apa? Makanya kan udah tahu tuh ya. Sedekah tuh jadi apa? Baca tahlil bisa kayak banyakin tuh. Sering saya bilang makanya kalau kita sholat Jumat kayak bawa tuh tasbih, tapi tasbih Cina tasbih Arab, jangan tasbih Cina. Iya kalau tadi kan soalnya gede tuh tasbih Cina. Soalnya tasbihnya gede ya. Jangan tasbih Arabnya kecil. Baca juga enak subhanallah subhanallah. Itu tasbih Arab. Kalau tasbih Cina kan gede. Lain dia bacanya cepet sonoan ceban larian cepet. Tasbih Cina tuh. Tasbih lain. Nah, niatin kita bawa tasbih untuk zikir. Terkadang ada yang bawa tasbih bukan buat niat zikir, niat pelit. Tasbih buat alat pelit bisa. Jadi mau buat tasbih. Begitu kotak amal mulai keluar dari kanan, tasbih keluar. Mata terang dikit. Subhanallah, subhanallah. Begitu kotak amal depan matanya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Otak lewat, alhamdulillah. Lu mah pelit itu. Oke, shadaqatun jariyah. Yang kedua apa? Ilmu yang tabium, yang bisa manfaatin kita di hari kubur, ilmu. Makanya cari ilmu yang benar. Alhamdulillah di masjid ini masalah kita ada ta'lim ngaji. Sebab apa? Kata Nabi gini, ya'ti zamanun ala ummati yusallun wala yusallun. Ntar banyak orang sholat, hakikatnya nggak sholat. Junggang-jungging orang. Ngerti nggak ada. Saya mohon maaf. Kadang-kadang yang tadi saya bilang, kita tahu tapi nggak paham. Coba dah, apa sih definisi sholat? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitasmiyah. Perkataan dan perbuatan segitu ya. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan itu benar kan? Jadi sholat itu adalah perkataan, perbuatan, diawali dengan takbir, diakhiri dengan benar benar. Benar benar. Padahal di kitab tuh. Nah kalau benar mah, berarti saya begitu naik di panggung. Takbir, Allahu Akbar, saya ceramah, habis ceramah, assalamualaikum. Berarti saya sholat. Apa takbir? Jangan barangan. Jangan barangan. Makanya perlu paham. Jangan tahu doang. Ini banyak kita ini. Saya kasih contoh yang gampang. Sebelum sholat bagi wudhu, jangan gitu. Apa sih ada wudhu? Bersuci,
Kebersihan. Bersihan mana wudu sama mandi? Oh, ya. Mandi sama wudu bersihan mana? Wudu. Tuh, keder kan? Tanggung jawab mandi wudu lagi. Udah mandi belum wudu. Begini dong jawabannya ada 3. Ada yang jawab mandi, ada yang wudu. Banyak kan yang kagak jawab nyari aman. Padahal gampang, mandi semuanya dicuci pakai sabun bener. Nah kalau wudu kan cuma basuh kepala, muka, tangan, kaki. Kalau mandi semuanya berarti bersihan mana? Mandi lah, gampang banget tuh. Wudu sama mandi bersihan. Habis mandi boleh kan langsung sholat? Nah kalau gitu bersihan mana? Keder kan? Udah keder dah. Makanya jangan dianggap gampang, saudara. Wajar lah kalau orang di luar Islam bilang ini, itu Islam bego banget. Nah habis mandi bersih-bersih cuci muka lagi, bego banget. Nah udah bersih, karena kita pelakunya nggak paham. Inilah yang kata Nabi, banyak orang sholat nggak sholat. Mandi sama wudu jelas bersihan mandi. Lah kenapa habis mandi nggak boleh sholat? Kan kerjanya sama. Mandi cuci muka, wudu cuci muka, mandi cuci tangan. Apabila 2 pekerjaan yang sama, salah satu harus diulang, pasti ada beda. Kalau nggak ada beda, nggak mungkin diulang. Apa bedanya? Doa. Mandi basuh muka mungkin doa. Wudu ada Allahumma bayyid wajhi binurika. Mandi cuci tangan nggak mungkin doa. Wudu ada Allahumma hatini. Mandi cuci kaki nggak mungkin doa. Wudu ada Allahumma sabit. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya siapa yang wudu tanpa doa berarti bukan wudu. Cuci muka mendingan mandi. Ayolah. Saya kan gak yakin segini mereka apa doa wudu kan yakin ya. Buka keran mandiin nak tadi. Cuci kaki. Nah ini saudara, maka kembali yang penting itu tadi apa namanya, simpanan kita besok di hari kiamat. Nah di antara yang terakhir waladun sholihun yad'ulah. Nah ini Pak Haji Sahlani ini yang diharapkan oleh Nabi, anak yang soleh yang ngirimin ke orang tuanya. Ini baca nih Ustaz, kan katanya yang nggak ada hubungan antara yang hidup dengan yang mati. Oh jangan salah, kata Nabi, mandala ilal khair kafailihi wa mandala ila syarr kafailihi. Siapa yang ngajak kebaikan percis seperti yang berbuat baik. Siapa yang ngajak kejahatan percis seperti yang berbuat jahat. Ini kita sekarang diundang bahasa lain, undang baik, undang jahat. Yang baik, coba kalau buat sebab dia hari kita ngapain? Macam-macam. Ada yang tidur, ada yang nonton TV, ada yang ngomong-ngomong bini, apa yang udah malam. Tapi dengan sebabnya kita duduk sini dapat pahala duduknya dong. Nah bacaan betul. Nah bacaan kita bawa pulang. Pak Sahlani dapat pahala mudah. Kalau satu orang dapat pahala 1000, yang datang 100 orang 100.000 pahala itu yang dikirimin. Kenapa kata Nabi, siapa yang mengundang kebaikan percis seperti yang berbuat. Sebaliknya siapa yang mengundang kejahatan percis seperti yang berbuat jahat. Makanya hati-hati Pak. Kita ngawinin kadang-kadang manggil dangdut. Manggil dangdut mah agak dosa. Nggak ada tuh dalilnya mandala dangdutun haramun, nggak ada tuh. Nggak ada. Manggil dangdut mah nggak haram, manggil jeko haram. Cuman akibat. Manggil dangdutnya apa? Akibat kita manggil dangdut ada yang mabok tuh. Benar nggak? Ada yang berantem. Benar? Ada yang main lotre. Ya nggak? Kalau satu lotre yang main 10 orang itu harus 1 lapak. Kalau 5 lapak. Ini main lotre, belum yang sampai dibun pisang. Udah banyak banget. Makanya kata Nabi, mandala ilal khairi kabalihi wa mandala ilal syarri kabalihi. Nah oleh karena itu Pak, ini yang kita kirimin ke almarhum. Dia kiramatin. Sebab Pak, orang yang meninggal dengan kita ibarat kita nonton TV. Kita nonton TV. Yang bergerak di TV, dia ngobrol, dia minum, kita tahu. Tapi kita ngobrol, dia tahu nggak? Enggak, almarhum dia tahu anak cucunya ngapain, dia lihat. Tapi kita nggak tahu dia ada di mana. Makanya jegiran begitu dia meninggal, dikirimin. Alhamdulillah, berarti gue gak sia-sia menjadi anak. Inilah yang dikatakan waladun sholihun yad'ulah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan berkah dari Allah SWT. Jadi mohon maaf, saya berangkat dari jam 6 pagi, belum sempat pulang. Tadi acara di Banten, mampir ke Buya Munpasir, tol macet, sampai sini tadi udah jam 7:30, belum istirahat. Ya, insyaallah mudah-mudahan dan waktu kita sambung kembali. Lebih kurang mohon maaf. Billahi bisa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.